وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di poin yang ke-12, tadarus Al-Quran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Utlu ma wahiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Ibnu Abbas, sekolah beliau berkata, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan di kehidupan sehari-hari. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan di Ramadan tambah dermawan lagi. Jadi di hari-hari biasa adalah orang yang paling dermawan, pas Ramadan tambah dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, ketika kemudian Jibril mendatanginya, wa kana yalqahu fi kulli lailah, dan Jibril itu menemui beliau SAW setiap malam min Ramadan, pada bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Kemudian Jibril alaihi salam membacakan untuknya Al-Quran. Tadarus di sini ya, mempelajari maknanya sekalian. Wala Rasulullah SAW ajwadu bil khair, dan Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Buru-buru berbuat yang baik-baik, bahkan minar rihil mursalah, bahkan lebih dahsyat buru-burunya itu melebihi angin yang berhembus. Sehingga ketika kita paham benar bahwasannya Nabi SAW memberikan contoh bersegera dalam kebaikan, wabil khusus masalah tadarus ini, beliau SAW bahkan setiap malam bertadarus dengan Jibril alaihissalam, maka tentu wahai hamba Allah, yang pertama perhatikanlah bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi tadarus itu ada dua ya, baca atau mempelajari maknanya. Dua-duanya bisa bermakna tadarus, atau satunya tadabur, satunya tadarus. Atau bisa juga dua-duanya tadarus, tapi satunya tadarus lafzi, yang satunya tadarus maknawi. Maka bersungguh-sungguhlah dalam bertadarus Al-Quran bersama sebagian penuntut ilmu. Demikian juga wanita bertadarus bersama dengan para penuntut ilmu agar bisa mengambil faedah dari orang-orang yang membacakan untuknya Al-Quran, dan dia akan menjelaskan kepadanya sebagian perkara yang Anda butuhkan. Berarti ini kan tidak cuma baca, tapi mempelajari, kajian, majelis ilmu, taklim, gitu kan. Baik berupa wakaf-wakaf dan semacamnya, memberikan faedah kepada Anda untuk melakukan hal-hal yang bersifat lahan di dalam Quran, artinya bacaan-bacaannya benar gimana, kemudian dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam membaca. Kemudian yang kedua, Ramadan semuanya adalah waktu yang utama untuk tadarus, akan tetapi bertadarus di malam hari lebih utama. Bagaimana Jibril menemui Nabi SAW di malam hari, maka bertadarus sungguh-sungguh adalah hal yang baik di bulan Ramadan. Yang ketiga, berupayalah untuk terus tadarus setiap malam. Dan jangan Anda meninggalkan satu malam pun kecuali dengan bertadarus, sebagaimana Jibril mendatangi Nabi SAW setiap malam untuk tadarus. Yang keempat, dan lakukanlah oleh Anda pembacaan Quran sendirian jika mudah bagi Anda. Artinya nggak harus kumpul sama teman, mereka ragil baca Quran, enggak. Kalau bisa sendiri nggak apa-apa. Dan berupayalah untuk menghatamkan Quran beberapa kali dalam Ramadan, dan jika Anda mendapati semangat di dalam baca Al-Quran, maka bacalah ya pada setiap 7 hari. Jadi nek mampu hatamkan tiap 7 hari. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fi syahrin." Qultu, baca Al-Quran dalam 1 bulan. Qultu, "Inni ajidu quwwatan hatta." Qala faqra'u fi sab'in wala tazid ala dzalik. Maka Abdullah bin Amr pun mengatakan, saya dapat itu bisa setiap hari ya Rasul. Maka Nabi pun mengatakan, maka bacalah 7 hari dan jangan lebih dari itu. Jadi saya kuat loh untuk kemudian ngegas. Nabi pun mengatakan 7 hari, 7 hari, 7 hari. Nah harapannya itu 7 hari itu ya dia sambil kemudian memahami apa yang dibaca. Dan pada riwayat Muslim, beliau berkata, ya, Waqra'uhu fi isrina lailah, maka bacalah ia pada 20 hari. Jadi tergantung kondisionalnya. Kalau memang dia seorang hafid Quran, kemudian juga ahli tafsir, bisa sehari 3 kali ya monggo. Tapi kalau kemudian malah berantakan bacaannya, ya santai aja juga nggak apa-apa.
Yang kelima, hendaknya bacaan Quran Anda sebagaimana berikut. Yang pertama, bacalah Al-Quran dengan ta'ani, pelan dan enggak buru-buru. Sekiranya Anda berusaha memahami ayat-ayat, maka jangan cepat-cepat. Dan diantaranya adalah tadabbur, merenungi maknanya. Jika Anda melewati sebuah ayat yang terdapat penyebutan surga, maka mintalah surga. Jadi misal jannati adnin tajri, berhenti gitu. Allahumma ini as'alukal jannah. Kemudian jika Anda melewati ayat-ayat yang di situ ada neraka, maka berhenti dan kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika minan nar. Jika Anda melewati ayat-ayat tentang perintah, aqimi shalah wa atu zakah, maka bertasbihlah subhanallah dan seterusnya. Hal ini sebagaimana hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah pada suatu malam." Kemudian faftahal Baqarah, kemudian beliau SAW memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Fakultu yarka'u indal mi'ati, kemudian beliau akan ruko, yarka'u indal mi'ati, pada ayat yang 100 ke 100, summa mado fakultu, kira mau ruko gitu kan. Ternyata beliau lanjut gitu kan. Maka aku berkata, dalam arti maksudnya bukan berarti ngomong dilisankan, dalam hati gitu kan. Fakultu yusolli biha fi raqatin gitu. Yaitu saya berpikir kemudian beliau melewati ayat 100, lalu kemudian saya berkata, beliau akan sholat dengan surat Al-Baqarah dalam satu rakaat gitu. Kayaknya ini mau terus nih gitu kan. Kemudian fakultu yarka'u biha summaftaha an-nisa. Mikirku sampai Al-Baqarah selesai, ternyata bablas lagi dibuka dengan An-Nisa. Itu baru satu rakaat. Waqara'aha summaftaha Ali Imran, kemudian dilanjutkan Ali Imran. Waqara'aha yaqra'u mutarassilan ila marra bi ayatin fiha tasbihun wa sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Jadi dalam bacaan yang panjang itu, ya, beliau kemudian pas begitu sampai di Ali Imran, beliau bacanya dengan pelan. Begitu kemudian terdapat tasbih, beliau bertasbih. Terdapat ayat permintaan, beliau minta. Misal ada ayat minta surga, beliau minta Allahumma inni as'alukal jannah. Begitu ayat minta perlindungan, maka beliau pun juga minta perlindungan. Jadi selama membaca itu tadi. Summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Kemudian beliau rukuk dan kemudian berdoa subhana rabbiyal azim. Wa kana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Jadi berdirinya yang sepanjang Al-Baqarah gitu kan. Kemudian ditambahi surat An-Nisa, kemudian ditambahi Ali Imran. Rukuknya ya sepanjang itu coba. Bayang ya enggak kebayang. Ya, kemudian di sini dikatakan summa qala, kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, berarti i'tidal. Summa qama, kemudian beliau berdiri tawilan qoriban mimma raka, berdirinya ya panjang kayak rukuknya tadi. Summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la, kemudian sujud dan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qoriban min qiyamih, sujudnya ya sepanjang berdirinya. Jadi rukuknya sepanjang berdirinya, iktidalnya sepanjang rukuknya, sujudnya sepanjang berdirinya. Coba. Jadi ini sebuah kondisi yang hampir-hampir ya, kita itu kok kayak rasa sanggup gitu. Ini baru satu rakaat. Maka yang harus kita pahami adalah di sini bahwasanya beliau ketika ada ayat-ayat permintaan, beliau minta. Ada ayat-ayat perlindungan, beliau minta perlindungan. Ada gitu. Ya, misal Imam Qiyamul yang sekarang ini kan sudah mulai beberapa masjid Qiyamul Lail, misalnya kamu ikut dengar ada kata-kata jannah gitu kan, maka minta Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika ada ayat neraka narun gitu kan, maka katakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Atau dengan kalimat yang lain yang intinya maknanya sama. Ya. Misalnya minta surganya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, ya bisa. Atau langsung Allahumma inni as'alukal jannah, ya bisa. Dan enggak usah. Kemudian atau bacalah Quran dengan bacaan yang biasa, hadir, agar Anda banyak membaca. Dan cara yang pertama adalah lebih utama, akan tetapi berhati-hati dari membaca seperti ocehan syair, bagaimana dibaca oleh sebagian orang bodoh. Jadi maksudnya baca jangan cepat-cepat.
Itu hal yang jelek ya. Bacanya biasa aja. Walaupun nggak hatam, nggak apa-apa. Yang keenam, ajarkan Al-Quran kepada manusia di bulan Ramadan, dikarenakan untuk yang demikian terdapat keutamaan yang besar. Berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi kalau kita kemudian nggak memperbanyak bacaan, tapi kemudian kita memperbanyak kajian Quran, itu juga masih hal yang lebih baik. Pokoknya apapun yang mudah buat kita itu yang terbaik. Wallahu ta'ala.